Oke, selamat datang di presentation Montek yang ke-76 ya. Di sini gue mau bahas soal gradient map ya. Gradient map. Ini tools yang oke banget. Untuk waktu yang lama gue juga bingung cara pakai gimana ya. Tapi setelah ngulik-ngulik-ngulik, nah gue dapet cara kerjanya ya gitu. Jadinya UI-nya tuh bakal kayak gini di CSP ya gitu. Di Photoshop juga ada gitu. Kalau Ibis gue nggak tahu deh, kayak harusnya ada juga ya gitu. Gradient map itu seperti ya gradient, tapi dia ini nge-mapping dari scale 0 sampai 100% hitam putihnya gitu ya. Nah, di sini kan punya nih ada border kan nih. Petunjuk dari ujung kiri nih hitam mentok, habis itu ujung kanan tuh 100% putih gitu kan ya, putih mentok gitu. Nah, jadi di spektrumnya itu, di spektrum tuh antara ininya ya, antara satu sama lainnya ini ya, dari sini ke sini nih. Ini kan dari biru tua ke biru muda ini kan ada spektrum nih. Ini sebutnya spektrum nih ya. Jadi dari ini si 0 sampai ke berapa ini di titik ini ya, itu nanti dia bakal nge-translate sendiri gitu perpindahan warnanya secara merata gitu. Nah, gradient map. Nah, gue sendiri jarang ya nyusun gradient map sendiri. Gue biasanya pakai template yang udah ada di CSP aja. Download di apa di asetnya gitu. Cari-cari sendiri terus pasang sendiri gitu. Karena emang milih warnanya agak tricky sih. Sekalipun cara kerjanya gue paham sih nih. Jadi cara kerjanya si gradient map itu dia akan mentranslate value-nya ya, value-nya ke warna yang udah lu tentuin di gradient map-nya itu. Nah, misalnya, nah ini kan, yang ini ya. Nah, ini gua ganti warnanya dengan yang kayak gini kan ya. Maka dia akan jadi kayak gini nih. Tuh, nah, hancur banget kan ya gitu. Jadi ini gue setting 0%, kan dia jadi ungu. Habis itu si 20% ini dia akan jadi merah tuh ya. Habis itu, nah, habis itu si hijaunya ini 40% gue akan bikin dia jadi hijau. Terus 60% dia akan jadi kuning ya kayak gitu kan ya, dan seterusnya gitu sampai mentoknya putih gitu. Nah ini sebenarnya bisa diganti juga gitu ya. Cuma 100% putih gue nggak pakai di sini. Gue pakai 0, 20, 40, 60 nah kayak gitu. Nah, setelah tahu nah ini kan di tengah-tengah nih ada nih si warna yang berbeda kan, bukan bukan mentok merah sama mentok hijau kayak gini kan ya. Nah, ini kalau gue ubah value-nya yang di sini nih, gue ubah value-nya dia akan berubah juga nih. Enggak, hue-nya enggak. Value-nya aja. Nah, tuh dia akan berubah juga kan tuh. Ya cenderung akan jadi ke warna pucat gitu tuh. Karena di bagian sininya pucat kan. Nah, kayak gitu. Jadi cara kerja gradient map itu seperti itu. Nah, ini bisa dipakai dengan berbagai cara kreatif ya. Misalnya kayak buat bikin efek gitu ya. Ini tadi sebenarnya gue mau bikin api, cuma susah, susah ya karena gue selalu tergantung sama beras ya, gitu. Jadi misalnya mau bikin api, lu bisa bikin api itu dalam bentuk grayscale aja gitu ya. Terus dikasih gradient map yang ini misalnya berapa persen. Ini ada 50% value-nya, ini 67%, ini 90% lah ya, kayak gitu. Nanti dia akan nge-translate sendiri nih, warna apa yang akan dipakai, kayak gitu. Bisa juga dipakai buat kayak gitu. Nah, lokasinya dia ada di sini ya, di layer, correction layer, gradient map gitu. Nah, penerapannya yang sering gue pakai adalah gradient map itu cara atau tools yang paling efektif ya untuk membuat mood ya, mood keseluruhan gitu. Misalnya ini kan dari sini, gue mau bikin moodnya dia lebih ke biru-biruan. Dulu-dulu sih gue pakai color balance ya gitu, tapi sekarang gue kayaknya lebih cocok ke gradient map. Jadi jangan pakai 100% ya, jangan pakai 100% kayak gini ya tuh. Warnanya akan sakit banget ya. Jadi diatur layernya, modenya biasanya gue overlay atau soft light atau kadang normal juga. Terus gue atur kurangin opacity-nya range sekitar ya 10 sampai 30 lah ya gitu. Pokoknya nggak ada patokan angkanya, cari aja sampai enak gitu. Nah, ini kan dia udah nih, ini kan ngasih mood kebiru-biruan gini kan. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ini sebenarnya gue di gambar ini juga banyak main gradient map juga ya untuk ngemutnya gitu, membuat mood di belakangnya
Eee, sama di berbagai tempatnya. Ini kayak apa oren-orennya nih datang dari gradient map juga tuh, kayak gitu. Nah, ini cara yang bisa juga dipakai misalnya gambar lu itu grayscale gitu. Grayscale kayak gini nih. Misalnya gambar lu itu grayscale. Nah, kayak gini kan, grayscale nih. Nah, lu bisa bikin ini jadi starter untuk mood awalnya. Nah, tuh ya. Nggak usah terlalu gede ya. Bisa bikin ini juga untuk jadi sebuah starter mood awal. Nah, jadi lu nggak mulai dari abu-abu, tapi lu mulai dari warna-warna tertentu lah gitu. Nah, bisa juga dipakai buat kayak gini. Jadi pas lu nanti nge-paint over, kalau kalau mainnya painting, lu nggak mulai dari abu-abu yang boring kayak gini ya, tapi mulainya tuh dari ya udah ada warnanya gitu. Warna keseluruhan moodnya gitu kan. Ya, kayak gitu aja untuk gradient map. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.